Tapi mari saya ingin share hari ini bagaimana kita belajar untuk memberi dengan ketulusan hati. Ada orang-orang yang memang pemberi, suka memberi. Bukan hanya karena sedang Natal atau sedang ulang tahun, tapi memberi itu karena suka. Memberi menjadi sebuah gaya hidup. Tapi ada juga orang-orang yang memberi karena terpaksa. Nah, bagaimana kita belajar untuk memberi dengan ketulusan hati? Yang pertama saya ingin share, berilah dengan kerelaan hati, bukan terpaksa. Amsal 23 ayat yang ke-7 berkata begini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia, silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Firman Tuhan berkata ada orang yang mempersilahkan kita makan dan minum, tapi sebenarnya hatinya nggak tulus sama kita. Pasti Anda pernah bertemu dengan orang-orang yang kelihatan tidak tulus ketika mereka memberikan sesuatu kepada kita. Nah, bagaimana kita belajar kalau memberi itu dengan tulus hati? Berilah dengan sukarela, bukan karena terpaksa. Jangan dipaksakan pemberian kita itu harus mahal. Karena memberi bukan tentang harganya, tetapi perhatiannya. Dan yang menerima juga harus belajar menghargai. Jangan bilang, kok segitu aja. Saya mau bilang begini, daripada kita tidak rela, lebih baik gak usah. Saya ingat satu kali saya makan di restoran, saya perhatikan ada orang yang membawa pengasuhnya untuk makan di restoran bersama-sama dengan keluarganya. Mereka semua makan steak, tapi pembantu, pengasuh dipisahkan mejanya, lalu dipesankan nasi goreng biasanya. Sah-sah saja, itu hak Anda, tapi saya mau bilang gini, memang kelihatannya kok keluarga ini membedakan, kok keluarganya makan steak, kok pengasuh sama pembantunya atau supirnya cuma dikasih nasi goreng aja. Mungkin ada orang yang melihat lalu menghakimi begitu, tapi saya mau katakan, memang daripada Anda memberi karena terpaksa, lebih baik nggak usah aja. Karena kalau kita mau memberi, kita harus memberi dengan sukarela. Kalau saya, lebih baik nggak usah diajak aja. Kalau kita mau mengajak orang makan sama-sama, kalau kita nggak mau membedakan, misalnya harga steak terlalu mahal, ya sudah, semua nggak ada yang makan steak, biar adil semuanya. Tapi kalau kita sudah niat ngajak orang makan sama-sama, ya kita harus berani bayar harganya. Kalau kita ingin memberi kado sama orang, jangan ada tekanan. Berarti nggak ya buat dia? Menurut saya, kalau sekiranya kita memberi, kita harus mengeluarkan uang banyak, tapi terpaksa, lebih baik nggak usah. Berilah dengan kerelaan hati seberapa yang kita bisa. Karena ketika kita memberi sesuatu kepada orang, sebenarnya itu perhatian yang luar biasa. Nah, saya juga mau encourage buat saudara yang terima pemberian dari orang lain. Yuk, jangan mata duitan juga. Jangan nilai harganya, hargai pemberiannya. Karena untuk menyiapkan kado buat orang itu butuh kasih waktu. Hargai effort orang itu untuk memberikan sesuatu kepada kita. 2 Korintus 9 ayat ke-7 bilang gini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau mau memberi, berilah dengan sukacita. Jangan terpaksa. Harus dengan kerelaan hati. Waktu kita memberi sesuatu kepada orang, katakan begini, saya mau memberkati. Saya memberi karena saya mau memberkati. Kadang ada orang yang kita beri itu malah nggak tahu diri. Saya mau katakan begini, jangan kecewa, tapi berkati. Saya punya pengalaman menolong teman yang susah. Nah, biasa di masa pandemi ini, kalau ada teman-teman yang kesusahan, mereka mulai bikin bisnis makanan. Nah, biasa mereka suka menawarkan di WA. Nah, kita coba bantu. Nah, khususnya teman-teman rekan-rekan hamba Tuhan, kita coba bantu dan kita beli makanan mereka. Nah, biasanya kalau sudah memesan makanan begitu, saya sudah nggak peduli apakah enak, apakah harganya berapa, karena niatnya memang ingin memberkati. Nah, ketika satu kali ada teman hamba Tuhan menawarkan makanan, lalu saya pesan. Biasanya saya masak tiap hari di rumah. Tentu lebih irit ya, tapi karena ingin menolong teman sendiri, ya saya hari itu tidak masak dan hanya memesan makanan dari mereka. Saya tidak tanya harganya berapa, karena saya pikir sudah bantu saja.
Ketika makanan dikirim lalu tagihan juga diberikan, saya kaget karena tagihannya begitu banyak, fantastis, yang istilahnya bisa untuk kami makan 4-5 hari. Tagihannya itu untuk makan 1 hari saja. Orang yang bekerja di rumah kami sampai kaget melihat tagihannya dan bilang, aduh keterlaluan, kangkung 1 ikat 10.000, ini 1 kontainer kecil 40.000. Mungkin kalau kami masak sendiri, kami nggak perlu keluar uang sebanyak itu. Tapi saya katakan begini sama orang yang bekerja di rumah kami, sudahlah, kita kan mau memberkati. Jadi kadang-kadang waktu kita memberi, tentu ada beberapa orang yang diberi malah nggak tahu diri ya. Ada orang yang ditolong malah aji mumpung, memanfaatkan kebaikan kita. Orang yang bekerja kepada kami bertanya, emangnya mama nggak tanya harganya berapa? Saya bilang enggak lah. Tapi jujur memang terkejut gitu ya, karena harganya nggak masuk akal, mahal sekali, dan jujur jadi kapok juga untuk pesan makanan lagi dari mereka. Tapi saya belajar satu hal, sudah kalau kita mau memberi, belajarlah tulus hati, punya sikap begini, saya mau memberkati. Toh kita ketika pesan makanan juga ada kembalian seberapa kita nggak ambil. Kita suka kasih tips juga, ya anggap begitu aja, kita mau memberkati. Ketika kita mau bantu orang, sudah jangan hitung-hitungan. Saya percaya firman Tuhan yang berkata, Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Orang yang menabur banyak itu nggak akan pernah kekurangan. Saya perhatikan beberapa teman yang kayaknya hidupnya susah dan kurang terus, itu justru orang-orang yang pelit, orang-orang yang nggak mau nabur, orang-orang yang hanya mau mengambil untuk diri sendiri, apa-apa nahan buat diri sendiri. Saya ketemu banyak orang-orang yang seperti ini, malah hidupnya susah sekali. Tapi ada orang-orang yang murah hati, senang nabur, nggak hitung-hitungan, hidupnya diberkati luar biasa. Mari kalau kita mau belajar memberi, kita punya mentalitas begini. Kita sadar kita sudah diberkati dan kita mau jadi berkat juga. Yuk katakan sama-sama saya sudah diberkati dan saya mau jadi berkat. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Saya percaya Tuhanlah yang melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita berkecukupan di dalam segala sesuatu, malahan kita berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ketika kita mampu memberkati orang lain, saya percaya itu kemurahan Tuhan. Kalau kita punya lebih, ayo berbagi. Belajar memberi dengan ketulusan hati. Seperti tadi firman Tuhan katakan, kalau kita kasih orang makan atau minum, lakukan dengan tulus hati. Jangan sampai kita nggak tulus ketika kita berbagi. Saya percaya Tuhan pasti memberkati orang yang memberi dengan ketulusan. Yang kedua, bagaimana kita belajar memberi dengan tulus? Berilah tanpa motivasi tersembunyi. Ayo, belajar tulus, jangan punya modus. Berilah tanpa motivasi tersembunyi. Beberapa orang memberi supaya dipuji orang. Supaya dipuji, aduh kamu baik banget sih. Matius 6 ayat kedua bilang begini. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saya bersyukur Tuhan ngajarin kita gini, kalau kita memberi, lalu gak ada yang berterima kasih sama kita. Bahkan mungkin waktu kita memberi, orang itu nggak tahu bahwa kita beri. Firman Tuhan berkata, kalau kita sampai dipuji sama orang, kita sudah dapat upahnya. Saya percaya sebaliknya, kalau sampai kita nggak dapat ucapan terima kasih, dan bahkan orang nggak tahu kebaikan kita nggak dipuji sama orang, berarti upahnya itu dari Bapa di sorga. Bersyukurlah kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang nggak tahu berterima kasih. Karena ketika kita menolong mereka dan mereka tidak membalas kebaikan kita, itu berarti bagian Tuhan yang membalasnya bagi kita. Firman Tuhan mengajar kita, kalau kita memberi, ayo lakukan. Jangan kayak orang munafik yang hanya sekedar ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Memberilah dengan ketulusan.
Jangan punya motivasi tersembunyi. Ada juga orang yang memberi dengan satu tujuan, supaya diberkati. Memberi itu kayak pancingan. Saya ingat satu hari seorang pengusaha bercerita kepada saya, "Bu Heni, pendeta-pendeta tuh suka tuh dikasih-kasih sama orang kaya. Malah mereka suka minta-minta sama konglomerat, ngajuin proposal buat bangun gereja dan sebagainya. Padahal tahu nggak? Orang pengusaha itu kalau dimintain sama pendeta duit, kalau nggak ngasih itu takut. Takut apa? Takut usahanya nggak diberkati. Jadi karena pendeta udah minta, terpaksa dikasih. Apalagi kalau pengusaha-pengusaha yang bidang usahanya adalah burung walet katanya. Wah, itu mau wajib memberi. Buat panti asuhan, buat gereja katanya gitu. Bahkan dia berkata begini, itu ibaratnya buang sial Bu Heni. Saya kaget. Jadi mereka memberi untuk supaya menghalaukan sial dari usaha mereka, supaya usaha mereka terus diberkati. Saya mau bilang gini, kita memberi itu bukan supaya Tuhan memberkati kita balik, bukan alat pancingan, tapi kita memberi seperti tadi saya bilang, kita sadar kita sudah diberkati Tuhan, dan kita mau taat dan mengerti kebenaran bahwa ada benih yang harus kita tabur dan ada roti yang memang untuk kita makan. Mari kita baca ayatnya sama-sama. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 berkata begini, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Perhatikan ayat ini, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Berarti ada benih yang memang untuk ditabur dan ada roti yang untuk dimakan. Menurut saya, ketika kita menabur itu sudah kewajiban. Karena waktu Tuhan memberkati kita, memang ada bagian yang harus kita tabur kembali, ada bagian yang jadi roti untuk kita makan. Kita nggak boleh serakah. Ketika harta bertambah, jangan sampai hati kita terjerat olehnya, kata firman Tuhan. Kenapa kita harus ngerti ini? Supaya jangan sampai kita punya mindset, waktu kita nabur, Tuhan hutang sama kita. Waktu kita memberi, itu seperti pancingan supaya Tuhan memberkati kita lebih. Bukan. Lakukan karena ketaatan kita akan kebenaran firman. Bahwa memang ada benih yang harus ditabur dan ada roti yang harus kita makan. Saya percaya ketika kita belajar taat, menabur apa yang harus kita tabur, Tuhan pasti akan memberkati kita. Karena benih itu akan tumbuh. Dikatakan firman Tuhan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ketika kita bisa nabur, saya percaya yang memampukan itu, yang memberikan benih itu adalah Tuhan. Jadi ketika kita menabur, untuk apapun, untuk siapapun, kita harus sadar itu bukan kita. Itu titipan benih dari Tuhan yang harus kita salurkan. Saya satu hari ditelepon oleh salah satu orang yang mengikuti khotbah di YouTube saya. Orang ini tergerak ingin menabur buat Tangan Pengharapan, dan ketika suami istri ini cerita bahwa mereka sendiri sedang kesusahan, bisnis mereka tutup, bisnis mereka nggak bisa jalan karena pandemi. Ada kendaraan operasional yang akhirnya menjadi tidak terpakai, dan karena tidak terpakai, mereka ingin tabur buat Tangan Pengharapan. Ketika suami saya dengar itu, kami berdua bingung. Lalu saya spontan berkata begini, maaf Pak, Bu, maaf kalau Anda sendiri sedang susah, kenapa kendaraannya tidak dijual saja supaya uangnya bisa untuk mencukupi kebutuhan Bapak dan Ibu? Bapak ini berkata begini, kalau saya jual dan saya pakai, uangnya habis Bu Heni. Tapi kalau saya tabur, bagi saya itu benih. Saya kaget mendengar ada orang yang bisa berpikir seperti itu di tengah-tengah masa sulit. Karena kalau kita sendiri kesusahan, pasti apa yang bisa kita jual untuk kebutuhan hidup, kita jual.
Dan kita pasti akan berusaha menahan supaya bisa melewati masa sulit ke depan dengan persediaan yang ada. Tapi orang ini justru di masa sulit bisa berpikir bahwa apa yang dia punya itu dia harus tabur untuk jadi benih. Ketika roti itu kita makan, itu hanya habis dibuang ke jamban. Tapi benih kalau ditabur akan tumbuh kembali. Bahkan Tuhan berjanji akan melipat gandakannya. Saya tahu ini adalah masa sulit. Tapi ketika kita dengan ketulusan hati taat sama Tuhan, belajar ngerti mana yang memang jadi roti untuk kita makan dan mana yang jadi benih untuk kita tabur, kita harus taat memisahkannya dan membagikannya. Saya sama suami bukannya nggak butuh, tapi kami terus taat sama Tuhan bahwa memang ada bagian dari yang kami terima nggak boleh kami makan, memang harus kami bagi untuk orang-orang. Kami bersyukur Tuhan itu masih memberikan kepercayaan untuk kita masih punya benih untuk ditabur. Satu kali saya kemarin ini membuat webinar yang judulnya Cintaku Kepentok Corona. Saya baca ada komen di IG yang menuliskan begini dari salah satu anak-anak muda. Mau nunggu yang gratis aja. Ya saya ngerti mungkin anak muda ini gak punya kerja atau sedang gak punya uang. Tapi ayo punya mentalitas begini. Punya mentalitas, saya harus jadi berkat. Kalau orang baik sama kita, kalau orang itu memberkati hidup kita, kita jangan jadi orang yang mau terima aja. Ayo jadi orang yang punya mentalitas, saya harus jadi berkat juga. Jadi orang yang suka nabur. Percayalah firman Tuhan bahwa orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Kita itu jangan pernah takut nabur. Karena orang yang berani memberi, Tuhan pun akan bermurah hati sama dia. Saya saksikan banget dalam hidup saya. Teman-teman yang ngirit, pelit, itu malah susah sendiri. Tapi orang-orang yang begitu murah hati, begitu diberkati. Saya tutup dengan ini. Mari belajar memberi dengan ketulusan hati. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Kenapa kita harus belajar tulus memberi? Karena kita sudah diberkati lebih dan kita pun harus berbagi. Ketika kita memberi, punyalah mentalitas saya mau memberkati. Kenapa kita harus tulus memberi? Karena itu kewajiban. Ada berkat yang memang benih untuk ditabur, ada berkat yang memang roti untuk dimakan. Ayo belajar, jangan jadi serakah. Ketika harta bertambah banyak, jangan sampai hati kita melekat padanya.